kekuatan untuk memaksa, ya kan? Akhirnya muncullah budaya titip. Setelah mendengar penjelasan dari sekolah, kemudian ada yang membisik saya, Pak, kalau di sini Pak, susah parkir Pak, susah parkir mobil. Guru-gurunya Pak, PPDB jangan dimanjakan anaknya, jangan diajari anaknya untuk berbuat yang tidak benar. Artinya kalau memang dia tidak diterima di satu sekolah yang tidak punya standar, ya sudah, tidak usah didongkrak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya Surono di podcast Ruang Tamu Rumah Kebaikan. Alhamdulillah wa syukurillah, Ruang Tamu didatangi langsung hari ini oleh Ketua Dewan Pendidikan Sumsel, Dr. Andes Haji Sutpatmi Kohar MM. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi habis sholat Jumat, balik ke rumah sebentar langsung ke sini. Iya. Alhamdulillah, akhirnya diluangkan waktu juga. Iya. Sibuk apa Ustaz kalau puasa-puasa ini? Kalau puasa ini ya karena bulan ibadah ya, otomatis kaitan dengan ibadah. Artinya ngisi materi, ngimami, ngisi tausiah ya. Itu memang di jadwal rutin per tahun. Ya. Di masjid tertentu atau bebas? Ya, banyak permintaan ya. Alhamdulillah. Kalau bulan ini, cak kemarin banyak ya, hari ini. Masih sering ke daerah ada? Ke daerah, aku membatasi kalau bulan puasa ke daerah. Ya, di Palembang Bela sudah sibuk ya. Tapi pengunjung ruang tamu, saya tidak berbicara soal sebagai ustadz beliau ya, tapi saya akan berbicara tentang bagaimana pendidikan di Sumatera Selatan dari kacamata Dewan Pendidikan. Nah, Dewan Pendidikan ini kan fungsinya sangat penting Ustaz sebagai supporting system, pertimbangan sebelum Dinas Pendidikan Sumsel membuat program. Ya. Kalau posisi strategis Dewan Pendidikan ini seperti apa sebenarnya Ustaz? Kalau ingin mencetak atau melahirkan generasi yang cemerlang ke depan itu perubahan itu mulai dari pendidikan. Ya. Nah, di dalam pendidikan itu paling tidak bisa lepas dari 4 unsur ya, agar bisa berhasil. Mulai dari pertama anak didik itu sendiri, ya, anak didik itu sendiri. Maka anak didik ini berkaitan dengan berarti untuk sistem penerimaan. Mulai dulu atau mulai ada batasan usia. Misalnya kalau di SD itu yang ideal itu menurut aturannya itu 6,9 tahun. Itu ideal, baru boleh masuk. Itu baru ideal dia masuk SD. Ya. Itu usia ideal versi siapa? Iya, itu sudah para psikolog ahli pendidikan ya. Itu karena mengapa? Memang tidak terlihat akibatnya. Tadi pada fase tertentu kalau dia terlalu cepat langsung sekolah itu nanti ada masa kejenuhan dia waktu sekolahnya itu. Nah itu, jadi masa bermainnya itu memang ya di bawah itu kan. Ya SD itu seperti di Jogja sudah banyak diterapkan. Jadi orang yang diterima itu yang mendekati usia 6,9 tahun. Misalnya ada yang 6,7. Boleh itu ya. Nah, misalnya ada yang 6,7 sama 6,4. Yang diterima yang 6,7 kira-kira itu usianya. Atau yang lebih sedikit, misalnya 6,10, nah, artinya sudah 7 dia, 7 tahun itu lebih ideal lagi. Jadi mulai dari pendidikan sejak awal, mulai seleksi. Nah sekarang yang selalu jadi persoalan pada saat penerimaan siswa baru atau siswa didik baru, tidak pernah selesai persoalannya itu. Di mana muaranya, ya kan? Dari tahun ke tahun. Ya, dari tahun ke tahun tidak pernah berhenti. Karena ngapa? Karena yang terjadi di masyarakat kita ini sudah mulai hilangnya kepercayaan terhadap pengelola pendidikan. Iya toh? Benar. Itu persoalan di situ. Karena mengapa? Memang harus ada yang memulai. Siapa yang memulai itu? Yang memulai itu adalah orang yang memang mempunyai hubungan dekat atau yang mempunyai
kekuatan untuk memaksa, ya kan? Akhirnya muncullah muncullah budaya titip. Budaya titip. Budaya titip. Nah, di satu sisi ingin menerapkan sistem itu supaya bagus, yang diterima itu sesuai, misalnya seperti zonasi, di zonanya dia masuk, tapi merasa kok dia tidak masuk. Inilah menjadi persoalan. Akibatnya kan menyebarlah kemana-mana, maka seakan-akan hilang kepercayaan itu. Mulai dari awalnya. Tapi kemudian ada lagi masalah. Akibatnya kan seharusnya dia menerima itu sudah ada batasnya ya, sudah ditentukan sekian kelas misalnya, kotanya misalnya. Ya, kota. Tapi kalau tahu tiba-tiba karena tidak enak, masih ada bahasa Jawa tuh pakai wuh. Pakai wuh. Nak nolak mak mano istilahnya kan, nak diterima mak mano. Akhirnya bergeser lagi, diterima, nambah kelas lagi. Iya. Nah, sebenarnya bukan masalah nambah lokal, sekedar nambah PC itu gampang ya, ada duit tambah, ada duit tambah gampang. Atas atau ke Tapi samping. persoalannya dengan harus ada keseimbangan antara yang mengajar dengan diajar. Cukup dah rasionya itu. Ini jadi persoalan tidak pernah berhenti. Nah, mestinya ke depan ini ya itu dah di prakarsa itu gubernur itu ya. Harusnya memang, dan ini usulan dari swasta juga, sudahlah yang namanya negeri itu harusnya sudah membatasi diri, kami terima cuma sekian. Jadi ada rasionya berapa. Itu harus pertama rasio antara penerimaan dengan jumlah kelas yang ada. Rasio dengan antara pengajar dengan peserta didik. Karena apa? Kalau melebihi kapasitas, artinya rekrutmen tenaga baru. Tidak mudah mendidik langsung orang yang bisa itu. Tenaga pendidik yang akhirnya seadanya. Bagaimana? Jadi kalau sudah sistem menerimanya sudah tidak jelas, kemudian gurunya sudah tidak jelas, itu sudah bagaimana menghasilkan kualitas. Padahal syarat untuk menghasilkan kualitas yang baik, pertama mulai dari sistem atau objek ya. Objeknya sendiri itu mulai diseleksi dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Itu objek. Kemudian mulai dari pengajar, subjek pendidik. Pendidikannya harus memenuhi kualitas standar. Yang jelas ya, orang yang sudah diterima itu sudah melalui proses. Nah, pada saat proses itu benar, menerima pendidik itu benar, bukan titipan lagi, sekali lagi. Yang merusak ini kan titipan ini. Sudah melalui seleksi yang benar sesuai dengan kompetensi itu sudah. Kalau dua ini sudah bagus, sudah lumayan bagus. Kemudian harus juga ditunjang oleh sarana prasarana yang lengkap. Ya, maka sekarang ini belum merata sarana prasarana ini. Ada yang bagus sekali. Ya, ada beberapa sekolah yang. Tapi ada yang sekarang kita komputernya sudah begitu canggih digital, tapi di daerah tersebut masih kursinya banyak yang tidak keruan, atau banyak bocor, dan ini tidak imbang. Padahal sama-sama tamat SMA. Ya, benar. Nah, ini berarti objeknya bagus atau siswanya mulai diterima dengan cara yang benar, gurunya bagus, fasilitasnya memadai, kurikulum. Nah, kurikulum ini kurikulum nasional. Nah, kelemahan kita memang harusnya bukan kurikulum berubah secara total, tapi yang mana kurang diperbaiki. Benar. Ya, ada berjenjang bertahap ya. Nah, ini kadang-kadang terlalu frontal perubahan kurikulum itu. Ya, tapi Ustadz, saya kembali dulu ke PPDB, penerimaan peserta didik baru. Ini akan dibuka nih sebentar lagi Ustadz di beberapa sekolah, baik sekolah negeri yang ternama maupun semua yang ada di Palembang khususnya. Ini kan sudah semakin canggih perasaan, lewat online. Jadi apa peluang titip menitip itu masih besar tuh? Ya, begini, ibaratnya itu barang itu kadang-kadang kalau kita istilahkannya ada baunya, tapi tidak terlihat kan? Ada ya? baunya tapi tidak terlihat. Itu tadi.
selama ini belum ada keberanian ya, atau belum budaya masyarakat kita, terutama mereka-mereka yang punya wewenang untuk itu, belum sadar, susah. Perlu keberanian seperti apa sih Ustaz? Ya misalnya keberanian kepala sekolah Oke. ya, tapi di atas kepala sekolah juga ada orang. Nah, siapa yang di atas kepala sekolah? Taruhlah di sini banyak beberapa pihak yang mereka tidak sanggup untuk menolak itu. Nah, ini kadang-kadang yang dibebankan atau disalahkan kepala sekolahnya juga kan. Sementara ada juga yang kepala sekolah itu mengeluh kan. Mereka di satu sisi kepingin menerapkan, tetapi di sisi lain mereka ada tekanan. Nah, inilah makanya ini harus ada kesadaran dari seluruh lapisan masyarakat. Kalau menurut Ustadz, seberapa penting PPDB itu dijalankan dengan profesional? Karena kan kita kan tahu kan ya budaya titip dan yang lain-lain yang tidak sesuai dengan aturan seleksi, apa menyebabkan kualitas pendidikan di sekolah itu akan ya jelas lah. Jadi kalau memang tidak sesuai dengan standar ya, ada istilah tuh garbage in garbage out. Kalau yang masuk sampah kan keluarnya sampah. Jadi memang harus memenuhi standar kualifikasi, ya kan? Ya memang ini diterima, ini ya sudah. Tapi kan dalam satu sisi Dan sesuatu itu jangan dipaksakan. Misalnya kalau dulu kan jelas ya, yang dulu. Kalau tidak terima ke negeri ya sudah swasta. ya. Sudah swasta diterima. Kan seperti itu saja. Jadi di sini kan akhirnya swasta bisa hidup. Punya kesempatan juga mendidik. Yang di sini dia betul-betul mendidik sesuai dengan porsinya. Nah, sekarang kan melebihi porsi. Yang disiapkan 12 kelas misalnya, 12 rombongan, tahu-tahu nerima 14 rombongan. Kejar tayang ini, bikin kelas baru. Tapi Dewan Pendidikan ini kan memperhatikan tidak hanya SMA, SD, SMP, SMA negeri saja Ustadz ya? Iya, Swasta juga? swasta tetap. Nah kalau dari segi prestasi, kalau menurut Ustadz, SMA negeri, SMA swasta, kita bicara SMA dulu deh. Ya, memang kalau kita berbicara secara umum ya, tentulah ya, itu tadi, secara umum, unggul negeri. Tetapi ada yang swasta unggul. Iya, bagus. EGM itu Ya. nomor 1 malah. Nomor 1. Karena mengapa? Memang yang masuk situ orang-orang yang secara ekonomi mapan. Sehingga untuk persoalan yang tadi, siswanya memang yang masuk situ siswa pilihan, kedua gurunya guru atau pengajar guru pilihan, kemudian fasilitasnya juga mencukupi sehingga untuk membuat prestasi siswa itu menonjol terpenuhi. Nah, ini persoalan. Nah, sementara kan pemerintah kan tidak hanya memilih orang tertentu, seluruh lapisan masyarakat kan. Nah, ini yang menjadi kendala. Bahkan sekolah-sekolah itu seperti kayak SMA Kusuma Bangsa, IGS, itu memberikan beasiswa untuk sekolah, untuk anak-anak yang berprestasi. Iya. Jadi anak-anak yang masuk negeri yang katanya ya berkemampuan bagus memilih ke swasta kan dapat ya beasiswa di sekolah itu. Kalau hal kayak itu yang mau tidak mau juga itu real juga, misalnya ketika prestasi semakin bagus ya sekolah. Iya. Dan mereka tidak terima bos ya. Ya, tidak terima bos. Dan bayarnya ya lumayan mahal. Makanya memang jadi tidak bisa satu persatu yang mulai dari siswanya, pengajarnya, fasilitas metodologi pengajaran. Ya, misal metodologi pengajaran ada sarana prakteknya, mereka sudah siap lengkap. Kita kembali ke PPDB, Ustaz. Saya menyoroti yang Ustaz katakan tadi soal kepercayaan. Ini juga kayaknya masyarakat semakin tidak percaya kalau PPDB itu murni. Gimana pandangan Ustaz? Ya, itu tadi. Makanya kemarin beberapa waktu yang lalu kita diajak rembuk ya sama Dinas Pendidikan, ada beberapa unsur orang yang terlibat untuk bagaimana untuk tahun yang penerimaan baru ini tidak ada lagi istilah titip-titip. Tapi harus disepakati bersama.
disepakati bersama, artinya misalnya dari pihak orang tua, pihak sekolah, dari pemerintah, kepolisian, kejaksaan, DPR, ya harus punya komitmen yang sama. Sehingga mereka tidak memaksakan anaknya sekolah di sini, dan masyarakat juga walaupun itu keluarganya menyadari. Nah, kalau ini sudah sepakat bersama, insya Allah. Jadi apapun hasilnya, dan artinya dari pihak sekolah juga akan bersungguh-sungguh menerima itu. Tapi memang harus diakui beberapa kasus terakhir kan sangat miris juga di dunia pendidikan. Tadi kita ngobrol sebelum podcast, saya suka dengan bahasa Ustadz kalau dunia pendidikan itu memang tidak bisa dilihat langsung hasilnya. Iya, itu tadi. Yang istilahnya tuh sesuatu itu kalau dunia pendidikan itu kan tidak bisa dilihat langsung. Misalnya dia SMP ya, 3 tahun. Berhasil atau tidaknya nanti setelah 3 tahun kita lihat bagaimana anak ini. Atau kalau dia dari SMA, ukuran sederhana, tamat SMA, dia bisa tidak menembus perguruan tinggi negeri, baik tes langsung ataupun melalui undangan. Kan gitu. Iya. Jadi tidak bisa balik tapak tangan, perlu. Jadi ini harus beda kalau bangunan ya. Hari ini infrastruktur setahun bangun, beda. Mudah kasat mata, tapi kalau pendidikan tidak bisa. Jalan rusak, jadi kelihatan. Termasuk kurikulum Merdeka Belajar, ya. Berarti tidak bisa dalam 1 tahun. Tidak bisa kita langsungkan inilah kurikulum yang terbaik. Nanti kita lihat. Berapa tahun harus produknya, ya. Kita lihat nanti. Minimal lah. Setelah ada yang lulus, minimal. Iya ya. Tidak bisa. Tapi dengan catatan itu harus merata. Ya, makanya sekarang masih ada yang sudah, ada yang belum kan. Kalau kesiapan tenaga pendidik terhadap perubahan kurikulum, nah itu tadi. Mana Ustadz kadang? Untuk itu juga yang menjadi kendala ya. Untuk sekarang belum semuanya itu jadi sekolah penggerak. Iya. Maka untuk melahirkan tenaga pendidik yang profesional itu, yang sekarang yang bisa mengikuti kurikulum tidak mudah, perlu waktu prosesnya. Ya. Jadi maka pada saat itu diluncurkan, ya itu harus ada pelatihan dulu, bagaimana penerapannya, orang-orangnya bagaimana, sarana prasaranya bagaimana, dan terutama kesiapan untuk menerima itu. Sampai sejauh ini pengamatan dari Dewan Pendidikan Sumsel, kesiapan itu sudah maksimal belum di Sumsel? Artinya sudah beberapa ya yang sudah jalan ya, dan ada beberapa sekolah yang sudah jalan ya. Tapi kan belum merata kan itu kan? Belum merata. Karena banyak, cuma SMK dan SMA aja ada 800-an di Sumsel ini. Ustadz, kalau untuk PPDB itu Dewan Pendidikan menerima pengaduan tidak sih? Kita siap, kita dampingi, kita. Ya, cuman kita kan bukan sebagai lembaga yang memutuskan. Kita hanya menerima laporan atau menerima masukan, dan itu apa yang menjadi laporan itu kita sampaikan kepada misalnya Dignas, atau kita sampaikan ke atasnya lagi lebih tinggi gubernur. Iya. Kita membuka diri, tapi kadang-kadang masyarakat sendiri enggan untuk melaporkan itu. Duh, kenapa tuh? Ya, mereka sudahlah, kata mereka, kadang-kadang sudah apatis lah mereka ya. Seperti sudah gimana mereka itu. Tapi untuk saat ini, biar mereka tidak apatis, apalah yang harus dilakukan? Ya, itu tadi, mereka setiap ada kejadian itu mereka harus pantau, laporkan. Ya kalau tidak lapor, kita di luar jangkauan kita ya kalau tidak melapor. Tapi Ustadz masih punya keyakinan tidak kalau di PPDB 2024 ya stakeholder bakal menjalankan dengan baik? Ya harapan kita begitu. Okay. Nah itu kembali lagi kepada yang pengambil kebijakan ya. Memang sebenarnya yang namanya perubahan itu ada dari atas. Ya. Jadi perubahan itu dari atas, yang bawah tuh ngikut.
Yang bawah ngikut. Iya dong. Jadi perubahanlah dari atas. Pada saat kata atas begini, ya mereka takutlah kena sanksi. Tapi sebegitu apatisnya kah masyarakat terhadap PPDB untuk saat ini? Nah, karena mengapa ya? Sekarang ini kan sudah zaman digital ya, zaman teknologi informasi. Jadi sesuatu yang terjadi itu langsung viral. Mengkali dari jumlahnya kan, kalau dibanding dengan yang benar itu lebih banyak yang benarnya. Tetapi begini, kalau ada 10 yang putih, 1 yang hitam, yang terlihat jelas tuh yang hitam 1 itu. Kan itu persoalan sekarang nih. Jadi antara yang baik dengan yang hitam, yang putih dengan yang putihnya ada 10, kan berarti hitamnya 1. Nah, seakan-akan yang 10 ini nggak benar semua, padahal ini benar. Nah, Iya, banyak kok Mas. Makanya memang ya, kalau mau kita kembali kepada manajemen, lebih baik buang 1 daripada merusak yang 10. Itu kan? Benar. Kalau manajemen kan begitu. ya, benar. Kalau manajemen gitu pertimbangannya 9, 1. Ya, selamatkan yang 9 lah, 1 buang aja dah. Daripada rusak semua kan begitu. Tapi kalau menurut Ustadz, ini terjadi ini hanya di Palembang saja atau di seluruh daerah di Sumsel? Bukan hanya di Sumsel ya, di Indonesia malah. Indonesia. Iya, malah kami Indonesia nih. kunjung ada satu provinsi yang ada di provinsi tetangga kita juga ya. Begitu juga rupanya. Sampai saya setelah mendengar penjelasan dari sekolah, kemudian ada yang membisik saya, "Pak, kalau di sini Pak, susah parkir Pak. Susah parkir mobil." Wow. Guru-guru ini Pak, PPDB ini. Nah, itu kan berarti kan ada yang main begitu kan. Nah, oke lah Ustadz, ini udah di penghujung podcast, ini udah 20 menit kita ngobrol tidak terasa. Di ujung ini saya ingin deh salah satu pesan yang bijak dari Ustadz kepada masyarakat di Sumsel, baik yang pemangku kebijakan maupun warga masyarakat yang ingin memasukkan anaknya, bagaimana biar PPDB 2024 ini berjalan dengan semestinya, dengan sesuai aturan. Bagaimana? Ya, jadi pertama pesan saya kepada orang tua terutama, ya jangan dimanjakan anaknya, jangan diajari anaknya untuk berbuat yang tidak benar. Artinya kalau memang dia tidak diterima di satu sekolah yang tidak punya standar, ya sudah, tidak usah didongkrak. Harus kan dia beri pengertian, itu juga sebagai bagi pelajaran bagi dia. Kemudian dari pihak sekolah juga ya harus punya keberanian. Kalau memang mereka yang tidak memenuhi kualifikasi yang harus diterima, ya sudah, jangan diterima. Dan dengan catatan itu harus bisa dikomunikasikan ya. Maka nanti syarat untuk diterima itu harus jelas. Dan untuk mengurangi itu, yang diterima itu taruh aja di dinding. Wah. Iya kan, kalau transparan lah. Diumumkan langsung. Iya, kan transparan. Nah, kalau transparan saya kira insya Allah itu akan sedikit akan mengurangi, walaupun tidak hilang ya. Mengurangi. Mungkin itulah pesan-pesan kami. Amin ya Allah, semoga apa yang dipesankan oleh Ustadz Supami Kohar bisa kita laksanakan, karena pendidikan ini bukan main-main. Pendidikan ini dasar, pendidikan ini untuk menentukan jati diri bangsa dan bagaimana kita memberikan pendidikan karakter yang baik kepada anak didik kita. Oke, terima kasih pengunjung dari ruang tamu Rumah Kebaikan. Saya tutup podcast kali ini. Terima kasih Ustadz untuk kedatangannya ke sini. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, karena apa yang kalian lakukan akan bermanfaat untuk kami terus memberikan kebaikan di masyarakat Sumatera Selatan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Ustaz.